guys, jadi hari ini bakal bermain game horor karena ini tuh kebetulan malam Jumat. Jadi game yang mau kita mainin malam ini adalah New Face on the Block. Wah. Biar kita tahu story-nya. Kita sepertinya tinggal di sebuah apartemen atau rusun. Suara Oci kegedean, suara aku masih kegedean. Cek. Aku akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi hampir 1 dekade lalu. Ketika aku berusia 22 tahun, itu adalah masa yang dipenuhi oleh kejadian-kejadian aneh, menakutkan, dan hingga hari ini masih belum dapat dijelaskan. Namun, momen yang paling mengerikan terjadi ketika seseorang entah bagaimana berhasil masuk ke rumahku tanpa diundang. Takut. Ingatlah selalu untuk mengunci pintu bahkan saat kamu berada di dalam. Tuh guys, ingat guys. Suara aman gak? Saat itu tanggal 1 November 1992. Ketika menyelesaikan gelar sarjana di kampung halamanku, aku pindah ke kota besar untuk memulai pekerjaan pertamaku dan melanjutkan studi magister pada akhir pekan. Oke. Kurang lebih pada waktu yang sama, aku putus dengan pacarku. Oh my god. Siapa yang relate? Yang telah bersamaku selama beberapa tahun. Dan aku tahu bahwa aku membutuhkan sebuah perubahan. Oke, gue harus berubah nih. Pindah ke kota baru terasa seperti sebuah kesempatan untuk memulai kembali, untuk membawa sesuatu yang baru ke dalam hidupku, sesuatu yang akan mengisi diriku dengan energi dan tujuan hidup. Oke, jadi kita tuh baru lulus, terus kita sambil lanjutin kuliah S2. Nah, kebetulan habis putus guys sama pacar kita yang udah bersama kita selama beberapa tahun. Oke, lanjut. Untungnya atau setidaknya begitu kupikir saat itu, aku berhasil menyewa sebuah apartemen yang sangat murah di pinggiran kota. Oke, apartemen itu cukup tua dan masih penuh barang rongsokan yang ditinggalkan penghuni sebelumnya. Namun perjalanan ke kantor maupun ke kampus cukup nyaman. Oke, meskipun kayak rada-rada banyak barang bekas, tapi kayak akses jalannya tuh deket lah, nyaman gitu. Satu jalur tram langsung yang jarang penuh. Oke. Malam itu seharusnya aku baru menjadi malam ketigaku di apartemen baru. Aku bahkan belum benar-benar sempat beres-beres. Thank you for follow. Aku baru saja turun dari tram setelah seharian penuh bekerja. Tram tuh apa guys? Ada yang tahu gak tram itu apa? Terima kasih sudah follow. Jujur itu relate kayak kamu gak sih? Oh sorry, aku gak pindah kota ya. Ini ceritanya dia pindah kota. Lanjut. Tram tuh apa ya? Oh kereta. Oh kereta yang pendek itu tadi ya? Oke ini. Oke, kita turun ya. Guys, kalau misalkan iya ini tram nih. Kalau misalkan suaranya aduh creepy banget, ada orang di depan. Suaranya kegedean kalian bilang ya. Aduh kok ini kita arahnya kemana ya? Nyebrang dulu. Deketin jangan guys itu orang itu. Jujur jungle takut. Nyebrang aja guys. Lagi badai guys, lagi badai. Badai. Puan. Di mana tempat tinggal kita? Anjrit kaget tau. Apa tadi? Kayak ada sesuatu. Syududu. Nanti kalau hantu mendekat kita syududu. Gamenya emang gelap kah? Kalian kegelapan? Loh, gak bisa lewat kesana kali ya? Bisa lari guys. Oh bisa lari. Tapi kok
Suara apa, weh? Apa sih? Cek dulu deh, cek dulu, kepo. Sekalian explore ya. Ih, berarti kalau lari bisa dikejar ya, bener? Kalau lari bisa dikejar. Jam scare di menit berapa, teing? Belum pernah main gamenya. Ada bunga matahari, ceritakan padaku. Kayaknya tadi deh, jalan yang tadi deh. Kebalik. Udah pas ya, ini udah pas banget ya suaranya. Assalamualaikum. Aduh, nggak bisa masuk, guys. Aduh, gelap amat, coy. Bukan ini berarti. Lah, yang mana apartemen kita? Udah, Ci, oke. Thank you. Kita nggak punya center kah? Ada pintu kebuka. Demi Allah, gelap banget. Nggak ada center ya. Lah, kocak banget. Apa sih? Jadi ini tuh mana sih, guys, tempat tinggal kita tuh sebenarnya? Itu judul gamenya udah di spill ya sama Syarah. Dan inilah dia, rumah baruku, apartemen nomor 47. Pikirku. Oke. Oh, kesini. Kita harusnya tadi kesini, teman-teman. Oh, alhamdulillah udah auto save. Again. Kita lantai berapa? Oh, astaga naga. Aduh, malu banget. Ya, sorry, ini kameranya emang suka gitu, suka tiba-tiba gitu. Ya, malu banget. Ini kalau aku gini suka nge-zoom soalnya. Kita explore bagian bawah dulu deh. Creepy. Coba kalian bayangin di sini tuh kayak bau, menurut aku kayak bau-bau besi, debu. Tahu nggak sih? Kok naik? Ini apa sih, guys? Kok ada ruangan apartemen? Kita naik aja. Denger nggak ada suara aneh? Sabar. Ini nomor 38. Bukan kamar kita. Kamar kita nomor 47. Kaget banget. Sialan. Dari siapa? Dari ini. Kepo tamatnya game Samsara. Ada replaynya, Kak. Kamu nonton aja. Replaynya di YouTube aku ya. Nomor 39. Ini emang gamenya segelap ini kah? Oh, ada center? Enggak. Ini
Atau belum ya? Atau kita kayaknya belum nemu center deh. Nomor 42, ini nomor 43. 40. Ih, kok banyak suara creepy sih? Guys, kalian mau nggak kalau di inilah dia rumah baruku. Ada F tadi senternya. Oke. Nih guys. Tapi kayaknya emang belum nemu. Oh, pencet gagang pintu bener. Thank you for follow. Nice. Akhirnya kita pulang. Jangan lupa ditutup pintunya ya, teman-teman ya. Bisa dikunci? Oke, kunci. Nice. Terima kasih sudah follow. Capek banget, aduh. Ini kayaknya ini masih bekas penghuni lama deh. Karena kan gak mungkin ya, kita tuh baru malam ketiga di sini, gak mungkin seberantakan ini. Aduh, lapar banget. Ada apa ya? Aduh, belum mood makan. Aku mau ini dulu deh. Keliling dulu. Siapa tahu nemu duit. Oh guys, ada piano. Ini family roomnya. Bisa dibuka nggak ya? Nggak bisa. Oke. Karena baru... Oh, kekunci. Dimana kok bisa mendapatkan kunci? Kok bisa kekunci di rumah sendiri, guys? Aku takut banget. Ntar dulu deh. Aduh, nggak bisa. Aduh, kayaknya nggak mau lanjut deh. Suara apa sih? Kamar kita yang mana, guys? Oh, ini boneka. Kamar tidur baruku cukup nyaman. Iya, emang kelihatannya cukup nyaman ya, guys ya. 2 malam pertama yang ku habiskan di sana, ternyata aku bisa tidur nyenyak sekali. Nah, udara di dalam terasa benar-benar pengap. Kupikir sebaiknya ku buka pintu balkon supaya udaranya berganti. Aku mau buka pintu balkon. Oke, kita buka dulu. Udaranya bret. Ih, enak ya guys, tempat tinggalnya sebenarnya cuman enggak deh, aku enggak mau kalau dikasih pilihan. Oh, kirain dia ngintip. Ada burung. Wih, ada burung. Tapi di luar bener-bener segelap itu, guys. Wah, ada banyak bekas puntung dan botol bir. Ini ruangan apa ya, BTW? Ada tamu. Takut. Hah? Gak ada siapa-siapa. Here. Aku membuka pintu kedua balkon. Oh, hah? Kita buka jangan, guys. Door. Gak ada siapa-siapa. Oh, balkonnya ada 2, oke. Ini ya, sama ini ya. Oh, ini burungnya. Halo, bulung. Bulung. Much better lah. Oke, lanjut ke ruangan ini. Oh, ini ternyata kamar mandi. Ada bathtubnya. Mana lampu. Cepet. Ih, lampu mana ih? Oh, ini.
Ah. Ih. Oke. Cukup nyaman ya guys, meskipun sempit. BTW aku mau nanya dong, ini beneran aku mau nanya ya. Kalau kayak gini berarti mandinya di atas bathtub kah? Berarti mandinya di dalam bathtub kah guys? Soalnya kamar mandi aku nggak kayak gini. Wait, apa itu? Daun. Oh, ini tempat pupnya, tempat pupita di sini. Aku diberitahu bahwa aku hanya boleh memakai kamar mandi, kamar tidur dan ruang tamu. Kenapa? Pemilik rumah secara khusus memintaku untuk tidak memasuki kedua kamar lainnya. Oke. Ya udah, nurut gak sih? Cuman kan aku kepo ya. Aku juga pengen tahu. Oh iya, kedua kamar lainnya tuh yang ini sama yang ini. Yang nggak bisa dibuka ini, guys. Yang terkunci. Ya udah. Kita ngapain ya sekarang? Aku bahkan tidak bisa menyiapkan makan malam untuk diriku sendiri. Aku tahu aku harus merapikan tempat ini. Masukkan botol-botol kosong ke dalam kotak. Oke. Udah baru kerja. Kotak mana kotak? Kotak. Apakah kalian melihat kotak? Mana botol-botol? Ada suara-suara aneh. Apakah kalian itu ada apa? Thank you for follow. Guys, ada yang tingtong. Ada yang tingtong. Ada di YouTube gak? Nanti itu aku replay ya. Tuh. Tapi kosong, selalu gak ada orang. Di dapur masih ada botol gak sih? Oke, kita cek. Oh, ini ya benar. Ah, ada yang jatuh. Oke, nice. Kita cek lagi di sini. Gak ada botol ya. Thank you for follow. Ada suara napas. Dengar gak sih kalian? Lihat gak itu di pojok? Sumpah itu di pojok. Ini ada anak kecil. Iya gak sih? Kalian lihat gak? Aduh, nih. Aduh, kalau kayak gini gak kelihatan. Di ujung pintu. Masih ada guys kayaknya. Kok mati lagi? Kan udah aku nyalain lampunya. Ada burung lagi. Kalian lihat botol lagi nggak? Oh ini. Kenapa sih suaranya harus begitu? Biasa aja dong. Tidak berani. Udah ya? Oke. Apakah setelah ini aku harus keluar untuk kenapa tiba-tiba bunyi? Malam itu aku memutuskan membersihkan sampah sebelum tidur. Bersih-bersih lagi kita guys. Oh, banyak amat.
kayak ada yang ketawa. Gak suka banget aku. Merinding. Guys, merinding. Kelihatan gak sih? Sialan. Enggak orang. Tiba-tiba ada boneka. Tadi ada orang, guys, yang lewat, boy. Bapak-bapak, kakek-kakek. Demi apapun, kakek-kakek. Takut banget dia papain. Thank you for ongkek, guys, kakeknya si kakek. Aduh. Masa selama ini ada isinya di dalam, kan gak mungkin ya. Wah. Tiba-tiba mati lampu. Tutup gak sih? Oh, enggak, itu kalian lihat gak, itu ada anak kecil 2 lagi. Kayak kakak adek gitu deh. Tuh kan? Gak bisa, gak boleh. Oh buset, di sini masih banyak banget. Tiba-tiba nyala lagi radionya. Apalagi yang harus dibersihkan? Udah. Masih belum ya? Udah loh ini. Tuh, ada anak kecil tuh 2 tuh. Tapi kok kayak ini, kayak di Ghibli gitu, Ghibli gak tuh? Apalagi teman-teman, sampah mana lagi yang harus aku ambil? Harusnya semua udah. Kamar mandi. Oh iya, kamar mandi, bener. Benol juga. Ada yang ongkek. Sini gak sih? Tadi kita lihat si bapak. Kaget, sialan. Aku sudah mau buang sampah. Ini kita buang keluar, guys. Nenek, selamat siang, Nak. Namaku Irena. Oh, selamat siang, Nak. Namaku Irena. Buset, Nek. Iya, Nek. Neneknya gak ngomong apa-apa. Nek. Kiu. Yara. Apa nenek yang terus-terusan menekan bel apartemenku? Kata gitu. Oh tidak, tentu saja bukan, kata nenek Irena. Jadi mereka mulai membunyikan bel punyamu juga, kata nenek. Mulai? Siapa yang menekan belnya? Oh mereka. Gitu suaranya, guys. Lama-lama aku malah menyukai mereka sebenarnya. Orang-orang baik, bukan preman atau penjahat. Kamu tidak perlu takut pada mereka, Cu. Lalu, kenapa tadi nenek berdiri di depan pintuku? Aku tidak berdiri di situ, aku hanya lewat saja. Sebenarnya mau naik ke atas, kata nenek. Kebetulan saja, waktunya lucu. Gak ada yang lucu, Nek. Bagaimanapun senang rasanya punya tetangga baru, cenah. Masih muda sekali, cantik pula.
Oh kasih Nek. Senang bertemu denganmu juga. Kurasa. Silahkan sampai aku menghalangimu. Oh jangan sampai aku menghalangimu. Lanjutkan saja kemanapun kamu hendak pergi, cenah kata si nenek. Aduh nenek kaget. Kirain siapa? Kirain Marsha udah tua. Bernya mana bernya? Nek permisi. Punten. Nek punten. Mau nutup pintu Nek. Gak bisa lewat. Nek punten. Mau lewat. Si nenek kok diem aja si neneknya woi. Minggir Nek. Masih gelap. Kaget. Kalau kamu punya kekuatan untuk membangkitkan orang mati, keluargamu sendiri, apa yang akan kamu lakukan? Cenah kata bapak. Apa kamu pernah kehilangan seseorang yang dekat denganmu? Aku tidak tahu. Tidak, maaf hari ini aku banyak pekerjaan. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk mengobrol. Wah, ternyata kita agak cuek ya. Hah, guys, ini apa? Kamar siapa, woi? Ini ada. Serem banget. Aman, semuanya aman. Ada anak kecil. Lah itu boneka yang tadi di kamar kita gak sih? Halo Dede. Halo Dede. Ih, siapa ini? Ini namanya siapa, Dek? Dek, kok kamu melongo doang ngeliatin aku? Kenapa aku cantik ya? Terpesona kayak ngeliat kita, guys. Oke. Nah, baru bisa dibuang. Oke, nice. Beres. Dek, angin. Masuk angin nanti, masuk angin. Ayo, masuk. Masuk ke dalam. Nanti dicariin sama mama loh. Dek. Ya udahlah. Dek, itu ada orang asing. Kok kamu nggak takut sih, Dek? Coba kita datengin gitu. Pak, Bapak kenapa di sini, Pak? Sendirian aja, Pak? Lapar, oh. Ini patung apa orang sih? Orang kayaknya. Ayolah, masuklah. Udahlah, terserah lah. Gak mau, guys. Kenapa tiba-tiba merah? Ininya, lampunya. Kita cek dulu deh. Emang tadi merah lampunya, guys? Ini tempat, oh ini tempat kelistrikan kah? So tahu banget. Tempat ini masih creepy ya, teman-teman. Ih, ini tuh ada jalan gak sih? Kayaknya ada deh, cuman gelap banget. No. Takut. Ya lagi galau. Guys, aku takut lewat ke kamar yang ada tulang-tulangnya itu tuh. Tuh ini maksudnya apa loh? Ih, banyak burung. Heh, ada orang. Itu si nenek tadi. Nek. Tadi neneknya masuk sini, guys. Oh, aku belum bisa masuk. Oh, kaget. Bapak ini ngagetin aja. Jangan di pojok kayak gitu, Pak. Ngapain di sini? Ada yang lihat tadi orang masuk ke sini. Oci berani banget merinding, jujur merinding.
Udah lah guys, kita jangan ikutan sama urusan orang-orang di luar lah. Kalian dengar suara sesuatu? Matiin dulu. Guys, gak berani, sumpah demi Allah. Set. Burungnya pada masuk. Lah, tiba-tiba tadi burungnya pada masuk terus tiba-tiba hilang. Tuh kan gak ada orang. Coba buka dulu deh. Siapa sih? Coba kita naik dulu ke atas. Iseng banget. Lagian iseng banget guys. Nah, tiba-tiba dia pindah coy. Coy, dia pindah. Ini boneka si adiknya tadi kan. Kenapa tiba-tiba pindah di situ? Sumpah ini creepy banget. Istirahatkah kita guys malam ini? Atau mandi? Hah? Perasaan tadi tangannya gak gini? Istirahat gak? Enggak. Ini tuh suara kamar mandi. Oh, makan ya? Oh ya, bisa jadi makan, dari tadi kita belum makan. Makan malam ada hal terakhir di daftar tugasku sebelum akhirnya bisa beristirahat. Oke. Menyiapkan makan malam sebelum istirahat. Kita masak. Kalau aku jadi kamu ya, aku masak sambil nge-live aku. Ya nggak sih guys? Ini piring? Oh enggak. Aku makan dalam diam, berusaha sekuat mungkin untuk tidak memikirkan bel sialan itu. Oke. Dah kenyang. Mandi atau... Loh, kok tiba-tiba mati? Setelah memastikan pintu depan terkunci, aku pergi ke kamar tidur untuk tidur. No! Benci banget deh aku. Terima kasih ya gift-giftnya teman-teman.
Thank you Johnny for follow. Setelah malam yang panjang dan nyenyak, aku menghabiskan sepanjang hari berikutnya ke kampus. Sore harinya aku naik tram kembali ke lingkungan baruku. Saat itu hampir tak ada yang benar-benar menandakan apa yang terjadi. Tetap saja aku merasa sedikit kegelisahan setelah bunyi bel yang kemarin. Burung-burung yang terbang masuk ke apartemenku lewat balkon dan percakapan-percakapan aneh dengan para tetangga. Karena semua itu satu pikiran yang mengganggu terus mengendap di belakang kepalaku. Apakah aku benar-benar aman di rumah baruku? Neng, kata aku mah ya Neng, ajakin temennya nginep deh. Dadah. Ini termnya. Tuh. Itu tuh ya, depan tuh ya. Tuh depan itu tuh itu manusia creepy banget deh, dari tadi ada di situ mulu. Balik lagi kita ke ini. BTW guys, kita cuman bisa jalan di zebra crossnya, kita nggak bisa jalan ke jalan itu. Belum lama ini aku masih tinggal di kota kelahiranku, di rumah orang tuaku. Hijau, tenang, aman. Setelah putus, kota terasa seperti pelarian yang tepat. Saat itu semuanya terasa masuk akal. Buset, gelap, takut. Gitu ya guys ya, emang yang dilupain tuh orangnya, bukan kotanya. Tapi emang sulit ngelupain. Kok kayak ada yang ngikutin aku sih? Sepi banget, orang-orang pada kemana deh? Guys, aku salah jalan ya? Jujur lupa. Oh itu. Apartemen kita yang itu kan? Coba deh guys, kita intip dulu. Bentar, itu di ujung. Oh bukan ya? Ada burung gagak meninggoy. Aduh, burung gagak. Au. Anjrit hilang. Guys. Astaga. Sorry, mic-nya mati. Jadi dari tadi aku yapping tuh, kalian gak denger ya? Sorry sih. Kan komen kalian tuh delay. Tuh, kalian lihat gak sih temboknya tuh makin thank you for follow.
Kalian tuh makanin apa sih? Tuh saudara kalian pada meninggoy. Kita ngebut ya, langsung belok ke kiri. Tebak ambu. Anyir. Bau anyir, terus besi-besi, terus kayak berdebu, terus apek. Sial. Gelap banget coy. Nyalain dulu. Lah, gak mau nyala dia. Aku ingin membuat tempat ini terasa lebih seperti milikku sendiri. Kok gak mau nyala sih? Oh. Oke, apartemen itu masih penuh. Benda-benda yang bukan milikku dan tak pernah menjadi milikku. Oke. So, saat itu terjadi lagi. Kupikir sebaiknya aku mengecek pintu. Ada yang main-main? Gak kali ini. Gak bisa. Aku akan cari tahu ini semua tentang apa. Oke, kita kepo. Ini sebenarnya tuh siapa yang mainin bel ini tuh siapa? Gak bisa kita diperlakukan kayak gini. Hah? Siapa? Siapa? Berani kalian sama aku? Aku bukan takut ya, aku lagi gak ada tenaga, aku baru pulang kerja ini. Kalian lihat bayangan di sana? Apa itu ya? Naik ke atas. Tadi aku juga berpikir buat naik ke atas sih, cuman kayak ada pintu keramat. Sampai lantai berapa ini? Thank you for follow. BTW kalian ini ya, kalian bisa landscape ya nonton. Kita nggak punya senter. Ini ruang. Takut tiba-tiba dia nyanyi. Kita bisa loh masuk, tapi kita nggak ada senter. Atau kita cari senter dulu. Nggak sudi aku masuk ke situ. Duh, nggak bisa naik. Berarti mau nggak mau kita. Adik. Hah? Bunyi apa? Adik, itu banyak banget burung yang meninggoy adik di bawah kamu. Kenapa? Kita selamatin dia gak sih guys? Ada si kucingnya juga. Hai, namaku Agnieszka. Kami Amelia. Loh, nama aku siapa? Amelia atau Agnieszka? Kami. Kenapa kamu terus-terusan menekan bel apartemenku? Terus marah guys. Kenapa kamu tinggal di apartemen kami? Kata Amelia. Oh, kita Agnieszka.
Itu apartemen kalian? Itu milik temanku, Marta. Aku tidak tahu dulu itu milik temanmu. Tapi dia sudah tidak tinggal lagi di sini. Kalau begitu, kamu mau jadi temanku saja? Kata dia. Hanya kalau kamu berhenti usil dan menekan bel pintuku terus, setuju? Baiklah. Janji? Kurasa aku bisa berjanji. Kalau gitu, kita sepakat. Yeay, jadi sekarang kita resmi berteman. Kamu boleh mengunjungiku kapan saja di nomor 60. Jauh amat, Dek, 60. Makasih. Oh, karena sekarang kita berteman, aku harus bilang sesuatu padamu, kata Amelia. Apa itu? Dia akan datang menjemputmu. Siapa? Seorang pria aneh. Dulu tinggal di apartemenmu. Pria aneh. Aku senang sekali kamu menjadi temanku. Jadi kalian berdua namanya Amelia. Kamu Amel, dia Lia. Atau kamu Lia, dia Amel. Atau aku Amel, kamu Lia. Oh. Loh, mana kamar 60? Oh ini kamar kamu. Ya sudah, kalau begitu aku balik lagi ke kamar aku ya. Amel, Lia, Amel. Itu si Amelia nggak takut apa? Ruangannya kayak gini. Itu ada mata, coy. Aduh, aku harus lewat situ. Lurus langsung kanan ya guys ya, lurus kanan. Lah, kok ada ruangan lagi? Ini Mel? Mel, kenapa di situ, Mel? Mel? Dor, awas lu kasih jump scare. Gue tebalikin deh ini monitor. Mel? Aneh banget sih Mel. Udah, naik aja. Kok naik sih, turun coy. Gede banget, palanya gede banget demi apapun. Hilang. Lah, kosong. Ini ruangan apa lagi sih? Oh, nembus guys. 50. Oh, berarti kita turun ke sini. Lama banget jalannya. Takut ini aku, woy. Kalian pikir aku nggak takut? Akhirnya. Punya teman baru kita, Amel dan Lia. Kata Amel, pria tua itu bakal menjemputku. Itu pria tua yang kita lihat di sini kah, teman-teman? Makanlah. Aku makan malam di kafe kampus, tapi sama sekali lupa membeli kopi. Aku tidak ingin memulai hari esok tanpa kopi, jadi aku pergi ke toko kelontong dekat situ. Yang perlu aku lakukan hanya belok kiri, setelah itu keluar dari gedung dan berjalan melewati taman. Maksudnya keluar apartemen tuh
Belok kiri setelah keluar dari gedung. Oh, kita keluar dari gedung, belok kiri, terus kita berjalan melewati taman. Nanti kita nemu tempat kelontong. Oke, let's go. Kenapa sih nggak sekalian tadi? Aduh, sumpah ya kalau aku jadi kamu, alpha gift anjrit. Kalau enggak, kalau udah kemalaman, udahlah besok aja lah. Iya nggak sih guys? Tiba-tiba dor, ngamuk aku. Se-creepy ini, aku nggak creepy aja mager. Suaranya slow-mo banget bang. Pak Bejo masih di sini, Pak Bejo. BTW tadi aku kasih nama Pak Bejo. Belok ke kiri melewati taman. Ini taman nih. Kalian enak ada Astro, di sini nggak ada Astro, di Bandung nggak ada. Lah, melewati taman. Kesana kali ya yang terang. Thank you for follow. Guys, tempat tinggal kayak gini tuh beneran ada nggak ya? Yang kayak bener-bener sepi banget. Ih, kesono. Thank you for follow. Kamu percaya pada hantu? Oh, keluarga. Oh, Dugenden. Oh, Duguden, Beri, Helena, dan Martha. Katanya Helena masih suka muncul di Buralarda. Berlumuran sirup mengenakan gaun putih. Katanya dia berjalan di taman pada malam hari. Ini tempat favoritnya. Dia suka duduk di bangku itu, membaca buku, jalan-jalan. Bentai rodum onu. Hatta sepertiku saja dia mau mengobrol. Kasihan. Apa yang terjadi padanya? Ngomong apa sih? Memang bapak-bapak ini hantu. 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 Apa sih tiba-tiba hantu? Mereka selalu mengikutiku. Pernah sekali aku melihat seorang perempuan aneh. Aduh, gak bisa gue. Bertahun-tahun yang lalu. Aduh, kemana ini? Aku menyetir larut malam, benar-benar kelelahan. Hampir tertidur di belakang kemudi. Lalu, aku melihatnya. Aku tidak tahu apa sebenarnya dia. Tapi bukan manusia, tapi dia menyelamatkan nyawaku. Oh, akhirnya sampai. Nah, Mbak jauh banget, Mbak. Aku butuh kopi. Kopi. Ini kopi nih. Ini kopi. Oh, ngomong aja sama mbaknya. Mbak. Ambil keranjang nggak bisa, ambil pisang nggak bisa, semua nggak bisa. Ambil susu nggak bisa. Sourdough guys. Mbak, aku udah stres banget mbak, sumpah jangan nambah-nambahin mbak. Ini loh
bunganya. Keranjang. Gak mau. Tuh gak mau ambil keranjang. Bak lagi kah? Oh, keranjang sebelah kasir. Gak mau. Gak mau. Tuh, gak mau. Oh. Kamu yang pindah ke jerapah nomor... Bukan. Jerapah. Oh, itu sebutan kami untuk blok itu. Entah kenapa juga. Jujur aja. Bagaimana kamu bisa tahu itu aku? Di sini kabar menyebar cepat. Aduh, aku harusnya beda ya suaranya ya. Apalagi apalagi kalau kerja di toko. Kamu sudah dengar siapa yang tinggal di sana sebelum kamu kan? Sebenarnya belum. Helena dan Jakub. Mereka juga punya seorang putri, tapi aku lupa namanya. Helena dulu sering sekali mampir ke toko. Dulu. Oh, jadi kamu benar-benar tidak tahu apa-apa ya? Suatu kali, seluruh keluarga itu pergi selama 2 minggu. Hanya Jakub yang kembali. Katanya mereka pergi liburan. Tapi siapa yang benar-benar tahu? Ya terus, kadang aku masih melihat Jakub. Dia sekarang berbeda. Dulu dia tampan, lebih tua dariku, tapi sangat menarik. Dulu aku sempat naksir sedikit padanya. Lalu dia seperti kehilangan akal. Dari apartemen itu mulai terdengar nyanyian dan teriakan aneh. Ih, julid banget dia. Dia menghilang beberapa hari. Lalu dia mulai minum. Dia berhenti kerja. Akhirnya dia terlilit utang dan harus menjual apartemennya. Atau begitulah katanya menurut gosip. Kadang dia masih muncul sih ke sini. Kalau berhasil mengemis sedikit dari orang, dia akan membeli sebotol. Tiap kali aku melihatnya, aku merinding. Dia aneh sekali. Ada sesuatu yang tidak beres darinya. Dan tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada keluarganya. Jadi yang dulu tinggal di apartemen kita itu namanya Jacob dan Helena dan punya anak. Dan mereka itu pergi berlibur selama 2 minggu. Tapi yang kembali cuma Jacob dan Jacob berubah total guys. Panjang banget infonya. Tapi kamu tahu sendiri kata orang, biasanya suamilah yang membunuh istri. Tapi anaknya, kamu bisa bayangkan, pokoknya 30.000 ya. Apa sih? Freak lo. Ini namanya term guys, ini term umur berapa ya? Nanti aku bisa naik term di luar negeri, tapi aku gak mau naik term di tempat ini. Oh itu ada hijau, berarti kita bisa nyebrang. Aduh lewat ini lagi. Oh ini yang dimaksud taman tuh ini. Aku tahu setiap rumah punya ceritanya sendiri. Sebagian besar dulu pernah dihuni keluarga yang bahagia. Masing-masing pernah menyaksikan cinta yang besar. Banyak yang menyaksikan kemaian juga, namun tetap saja ada sesuatu yang terasa aneh saat tinggal di ruang milik orang lain. Mungkin aku hanya terlalu sentimental. Bagaimanapun juga aku harus menyingkirkan barang-barang pribadi ini dan membuat tempat ini benar-benar milikku. Tapi jujur ya tahu guys, tinggal di tempat orang lain tuh kayak
Aneh banget rasanya. Ya gak sih? Aneh banget. My God, ketinggalan Min. Ini sumpah, ini seru banget. Ibunya GU. GU apa GU? Ini tuh apa sih? Mikum. Gila berusan. Kok gak ada notif kalian yang ketinggalan live aku? Kalian bisa join broadcast channel IG aku ya. Agnieszka, cepet kesini bantu aku. Kucing kecilku hilang. Kita harus beda suaranya. Kucing kecilku hilang di ruang bawah tanah. Weh. Kita tolongin dulu guys. Loh, hilang bocahnya cok. Loh, ruang bawah tanah di mana? Weh, Mel. Weh, si Amel. Lah, Mel. Kok kamu kira aku yang menguncimu di dalam? Ah, masa sih? Kita kan teman, ingat? Mengunciku. Kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dan kita sudah sepakat. Tidak ada lagi lelucon bodoh. Aku tidak menyembunyikan bel pintumu lagi. Ya, kecuali kalau aku mau berkunjung ke kamu. Fitnah dari mana, Mel? Astagfirullahalazim, Amel. Mana kucingnya? Nyusahin aja Amel. Mana Lia? Ya udahlah. Mau ditolong gak sih nih bocah? Ntar guys kepo. Udah gak ada bisa yang udah gak ada yang bisa kita masukin lagi kan. Ini mentok nih. Sini juga gak ada nih. Ruang bawah tanah di mana lagi? Oh, turun lagi. Turun ya Mel ya. Sorry sih Mel. Oh, gak bisa turun. Ada tong sampah. Oh, udah mentok juga. Udah lah Mel. Capek Mel. Kamarnya Mel. Sorry ya. Dari pintu ini nih. Iya. Oh. Intip jangan. Mentok. Gak ada apa-apa. Ini kamar kita kan? Sampai nomornya gak kelihatan loh. Tadi kita gak kunci pintu kah guys? Oh, harus tutup dulu pintunya. Thank you for follow. Takut banget. Bagus, kopi udah siap.
untuk besok pagi. Maksud buka sendiri. Gelap banget sial. Pindah gak sih coy? Jangan kata gue komat. Sumpah gak berani, sumpah. Jangan, sumpah. Nanti kalau misalkan kita dikejar, kita langsung keluar, kita lari, oke? Buka pintu atau jangan? Gak bisa dibuka, sumpah. Gak bisa dibuka. Gak bisa dibuka. Demi Allah gak bisa dibuka, guys. Emang kita harus ngintip. Oh, gak ada apa-apa kok, guys. Gak ada apa-apa kok. Gak ada apa-apa kok, aman kok. Aman kok, semuanya aman, terkendali. Buset. Itu pintunya kebuka yang itu, guys. Makhluk apa itu? Sekte kah? Ini menceritakan tentang sekte kah? Jangan ada yang tutup mata ya. Kita harus fair. Apa itu gede banget?
tiba-tiba tenang? Kok tiba-tiba anjrit, kaget. Apa sih? Ganti bolam, mulut lo ganti bolam. Tiba-tiba ganti bolam. Capek banget. Ada seseorang berdiri di depan pintu. Lihat nih, guys. Paruh burung. Itu ada paruh burung. Wih, capek nih. Kiu. Kayak dari belakang cowok nih. Kita tapi nggak boleh Jakub. Masa Jakub sih, guys? Nggak bisa, kita nggak bisa bukain pintu. Nggak bisa. Net. Kok agak mewing. Harus diliatin terus kamu ya. Aku harus menelpon polisi. Telepon. HP. HP-nya di mana HP? Gak punya HP. Di situ ada burung. HP. Sabar. Aku punya HP nggak ya? Atau telepon kek? 911 ini setrika bukan HP. HP guys. Di sini kayak yang lihat telepon deh. Teleponnya kamar di sebelah dapur ini. Nine seven. Layanan darurat, ada kendala darurat apa? Halo, aku butuh bantuan, ada seorang di depan pintuku. Dia terus-terusan menekan bel. Aku tidak tahu siapa dia. Dia tidak mau berhenti. Apakah dia mencoba mendobrak masuk? Belum, kurasa belum. Tapi sudah beberapa menit ini dia menyembunyikan bel tanpa henti. Dia hanya berdiri di sana sendirian. Aku tidak merasa aman. Alamatmu di mana? Pit, tolong bisakah kalian mengirim seseorang petugas dalam perjalanan? Cobalah tetap tenang dan jangan buka pintu. Mempus, suara apa itu? Mempus. Ini mati guys kalau kayak gini guys. Anjir, itu suara apa sih?
Landscape ya, biar gamenya kelihatan. Pak polisi. Oh salah. Selamat malam Bu. Kami menerima laporan Anda. Anda baik-baik saja? Ya, terima kasih sudah datang. Kurasa dia sudah pergi sekarang. Loh, itu kata kita. Apakah Anda sempat melihat siapa orangnya? Tidak juga. Dia berdiri membelakangi pintu sepanjang waktu. Dia tidak pernah memperlihatkan wajahnya. Ada detail apa saja? Pakaian? Umur? Ada, dia memakai mantel yang sangat tua dan lusuh. Warnanya agak hijau keabu-abuan. Rambutnya terang. Mungkin akhir 40-an, awal 50-an. Sulit bilang, aku hanya melihat lewat lubang intip. Baiklah. Barusan saya tidak melihat siapapun di gedung atau di jalan. Tapi saya akan tetap berada di sekitar sini sebentar malam ini. Anda tidak perlu khawatir, saya akan mengawasi. Baik, terima kasih. Hanya saja rasanya benar-benar aneh. Kalau dia kembali atau terjadi sesuatu lagi, segera hubungi 997. Terima kasih. Pak, udah. Pak, mending tangkap aku aja, Pak. Bawa aku ke penjara aja, Pak, daripada kayak gini, Pak. Terima kasih sudah follow. Kenapa? Lia? Sedang apa kamu di sini, Manit? Pasti tadi kamu menyelinap di kakiku waktu aku sedang berbicara dengan polisi. Kesini akan aku bawa kamu ke Amelia, dia mencarimu. Oke guys, berarti kita harus ke ruang 60, kamar Amelia. Ujian apa lagi nih, teman-teman? Teret. Iya, gak bisa give guys. Kena ini. Kok gelap banget, Kak. Lewat sini deh. Gak bisa masuk. Kamar Amelia yang mana? Naik lagi kan? Sipitkan mata kalian semua, peringatan. Lah, kok pintunya kebuka? Amel? Mel? Lah, Mel? Ini bapak ibunya Amel. Punten. Enggak. Iya, enggak. Enggak. Lah, kok lagi nonton? Bentar ya, sebentar aja ikut nonton bentar. Ini kalian, deket amat. Ini kalian nonton yang sama kayak aku tonton gak ya? Lah, tiba-tiba kayak gini. Kalian gak takut? Gak takut? Duduk aja gak apa-apa. Gak apa-apa, beneran gak apa-apa. Aku berdiri gak apa-apa kok.
Kalian tahu gak sih, itu tuh taktik biar mereka tuh nggak, kalau kita langsung kabur tuh kan nanti mereka langsung lari, langsung ini kita kejar kita. Itu tuh taktik biar kita tuh kayak kelihatan friendly, oh kita nggak membahayakan, makanya nggak dikejar. Aduh, nggak bisa lewat sini, harus lewat sini. Aku benci, gelap banget. Mana sih pintunya, mana sih? Gila, ini gelap banget coy. Gila apa? Oh ini. Siapa itu? Takut banget. Bukan, kayaknya bukan yang di kasir deh. Hah, kamar kita. Guys, ini tuh kita belum, story-nya bener-bener belum. Ntar nyalain dulu satu-satu, please, takut. Setelah apa yang terjadi malam itu, aku belum bisa tertidur. Lalu aku mulai memasukkan buku-buku ke dalam kotak. Beres-beres lagi. Merapikan buku-buku lama yang berserakan di apartemen. Oke. Buku. Kita cari buku. Sini dulu, adakah buku? Thank you for follow. Ada buku nggak? Lihat buku nggak? Buku di mana lagi ya teman-teman? Buku, oh buku, kemana engkau pergi? Bukunya kurang. Masa di kamar mandi sih yang beneran? Yang kuinginkan hanyalah keluar. Mampus, pintu keluar mana? Oh, bukan ini, kocak pintu keluar tuh. Aduh, ini. Mana-mana. Aduh, gimana cara keluar, guys? Guys, gimana cara keluar? Hah, ini apa? Ini angin apa, coy? Center.
Gak ada yang bisa diinterek di sini. Sabar. Ini pintu apa? Oh, ini lemari. Aduh. Kehalangan dong aing. Gimana? Aduh, teleponnya udah hilang, guys. Jule. Siapa sih namanya? Handoko. Bertahun-tahun tempat ini rumahku. Bersama Helena, istriku tercinta. Bersama Marta kecilku. Oh, itu mainan Marta, guys. Ini ada di kamar, ini yang kedua ada di balkon. Bolanya di mana bola? Ada yang tahu bola? Jakob, ya deng. Jangan tahu padaku, namaku Jakob. Apartemen ini dulu milikku. Aku tinggal di sini bertahun-tahun bersama keluargaku. Aku hanya ingin mengambil beberapa barang lalu aku pergi. Beberapa barang yang bisa membantuku mengingat keluargaku. Bawakan aku 3 mainan dan 5 boneka. 3 mainan dan 5 boneka milik putriku. Kumohon. Oh, iya. Oke. Siap. Boneka. Oh, boneka ini kah? 5 boneka. Ini boneka bukan? Ah, ini. 1. Ditaruh dulu nggak bisa, Bang? Andai saja dia tidak menyetir sekencang itu. Liburan itu begitu indah. Dia hanya perlu sedikit melambat. Kenapa cuman aku yang selamat? Rasa penyesalan Jakob benar-benar sangat besar. Janji ya Jakob, jangan apa-apain aku ya, janji ya. Apa yang tersisa untukku? Minum hanya untuk melupakan. Oke. Guys, bola. Oh, bola aku lihat bola di sini, kayaknya. Jakob, janji ya, Jakob ya. Kamu udah janji sama aku udah gini. Awas kamu. Dah, aku hanya butuh 5 boneka milik Martaku. Lalu aku akan membiarkanmu tenang. Oke, siap. Buset, banyak. Adik, sini adik, ikut kakaknya. Ini Sir, hilang. Sialan hilang. Guys, hilang guys. Jakob hilang demi Allah. Ini aku diteror sama Jakob, ini real. Kup. Oh, ini. Ini Kup. Lalu orang-orang itu mereka membuat janji. Mereka mengambil uangku, mengambil segalanya. Aku harus menjual apartemen ini. Aku bergabung dengan mereka, sekte itu. Mereka menyembah iblis yang berwujud seekor gagak. Katanya iblis itu punya kekuatan memanggil orang mati. Aku percaya aku bisa membawa mereka kembali. Oh guys, si Jacob ini dia kayak putus asa. Akhirnya mereka membawa Marta kembali. Marta kecilku, suara yang sama, kenangan yang sama. Aku berbicara dengannya berkali-kali. Kami menaruhnya di dalam seorang gadis Amelia. Si Amel. Keduanya setuju. Keduanya tertawa, setidaknya untuk sementara waktu. Wah. Si Amel ternyata guys. Apa lagi? Oh, ini. Oh, bukan ini. Lah, Sir.
Yang lain bonekanya di mana, Sir? Jujur, Sir. Nggak lihat, Sir, yang ini mah, Sir. Ditaruhnya di mana, Sir? Lemari. Kenapa gak bisa give? Iya, aku kena ini. Kena pembatasan. Makasih ya. Kena pembatasan, jadi gak bisa give kaliannya. Sir, sumpah. Masih 3, Sir. Gak ngerti di mana. Atau di bawah Amelia ya? Feeling aku sih di bawah Amelia ya, teman-teman. Karena kita tuh nggak bisa ngebuka-buka si locker gitu-gitu. Kursi. Kita nggak bisa buka locker. Oh, enggak. Itu lemari tadi kebuka. Nah, lemari mana? Coba dari sini ya. Ini nggak ada ya. Nggak ada banget ya. Kekunci. Kamar siapa, woi? Mel, aku minta ya bonekanya. Mel, loh? Kok ada 2 Amelnya? Aku tidak mau ikut campur. Aku mau pergi. Aku mau bebas. Jacob. Tapi itu bukan Martha milikku. Aku tidak tahu dia itu apa. Tapi dia bukan Martha. Aku tidak mengerti ya apa yang sebenarnya kami bawa kembali. Dia punya kenangan, dia berbicara seperti dia. Tapi itu bukan dia. Aku mengorbankan segalanya demi sekte itu. Lagi-lagi. Itu ada yang panjang tinggi. Guys, ada yang panjang tinggi, guys. Kok panjang tinggi? Tinggi kiris. Tunggu kiris. Ada tunggu kiris. Takut banget. Aduh, matanya oranye. Enggak. Sorry. Kamu nggak punya. Kok tumpul? Sweeper, jangan mencuri. Tuh nurut dia, guys, ternyata. Oh, dia nggak jahat. Sibal. Anjrot. Siapa itu, cowok? Tiba-tiba. Anjrit. Dan aku tidak tahu apalagi yang sudah kami bawa kembali. Tetangga-tetanggaku dulu mereka bukan diri mereka lagi. Sebagian bergabung dengan sekte, yang lain pindah pergi. Sekarang tanggal 2 November, ritual panggilan lain sudah dimulai. Turunlah ke bawah untuk mengambil boneka terakhir. Banyak kali permintaan. Berisik. Sibuk.
maling ya? Dia nggak bumbun gagak guys. Ada banyak, ada dua orang. Lah. Lale. Kamu punten gak ikutan. Hah? Kok ada banyak? Maksud. Ini Pak Polisi. Kok tremor? Kok serem guys. Aku nggak siap kalau dikejar. Please, jangan ada kejar-kejaran di antara kita. Ini kop. Masing-masing dari mereka berbagi tubuhnya ketika dia menginginkannya, dan dia mengembalikan mereka yang sudah lama meninggoy. Bahkan kakekku yang meninggoy di sini sudah lama sekali, tapi aku terus mendengarnya. Kamu juga mendengarnya kan? Mereka semua setuju, masing-masing dari mereka, kami semua. Terima kasih, sekarang setidaknya aku punya sedikit kenangan. Iblis itu akan segera muncul. Oh tidak, dia memilihku. Aku sudah bisa merasakannya. Mereka akan butuh wadah lain. Aku tidak tahu apakah mereka sudah menemukannya. Naon? Lari ke atas. Tangga kedua. Apa? Tangga kedua keluar dari gedung ini. Lari ke atas. Gak bisa lari ke atas. Oh, keluar dari gedung ini. Tutup pintu. Oh ya, tutup pintu. Oh bener. Tutup pintu. Lari ke atas. Lah kalau ke atas gak bisa ini dong. Gak bisa keluar dong dari sini. Kocak. Ini ya. Oh bener itu. Aduh gak siap. Sipitkan mata kalian semua. Apa ini? Oh headset. Kaget. Kocak. Gak bisa. Kemana kocak? Woi kemana woi? Ada yang ngikutin di belakang. Ini kemana? Gak bisa lari ke atas. Ini turun lagi. Ini mentok. Kemana sih kita? Turun atau ke atas sih? Turun ya? Gak bisa turun. Aduh. Piye guys, piye? Masuk kamar Amel gak bisa. Gak ada jalan ke atas lagi. Tuh, gak bisa guys, mentok. Turun berarti turun.
Aduh, turun juga nggak bisa. Aduh, mentok sialan. Nggak bisa, itu kan tadi kamar kita ya. Ini tuh harus naik terus ke sini. Oh, enggak. Salah. Sekte itu tampaknya tidak tertarik padaku, jadi aku bisa keluar dari apartemen malam itu. Aku menginap di rumah seorang teman. Keesokan malamnya, sepulang kerja, kami kembali bersama-sama untuk mengambil barang-barangku. Tidak ada jejak sekte itu, ataupun Jacob. Apartemen kosong di lantai di bawah tampaknya tak berpenghuni dari luar. Mungkin mereka pindah ke tempat lain, atau mungkin suatu hari mereka akan kembali. Sampai hari ini, aku masih tidak tahu apa sebenarnya yang kulihat. Apakah sekte itu benar-benar memanggil orang mati, atau mereka hanya menemukan cara untuk mengambil uang dengan mudah dari orang-orang yang dilanda duka dan kehilangan. Bagaimanapun juga, Jacob menjual apartemennya kepada seorang pemilik baru dan menyerahkan segalanya. Mungkin Amelia dibujuk oleh orang tuanya, berpura-pura menjadi Martha. Itu bisa menjelaskan kenapa Jacob bilang ia punya kenangan putrinya meskipun tidak sepenuhnya. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang kulihat dan kudengar? Mungkin sekte itu hanya ingin menakut-nakutiku, mengusir penyewa baru yang tak mereka inginkan dari gedung itu. Soal ritualnya, mungkin itu hanya pertunjukan lain untuk membingungkan dan memanfaatkan orang-orang yang mudah percaya. Setidaknya, begitulah aku mencoba menjelaskan pada diriku sendiri. Meski begitu banyak hal yang masih tidak klop, satu hal yang pasti, rasa tidak nyaman dari pengalaman itu tetap bersamaku selama bertahun-tahun. Bagaimanapun juga mereka berhasil menakutiku. Aku tidak ingin tahu apakah mereka akan kembali. Aku meninggalkan apartemen itu di hari yang sama. Oke. Takut. Wow. Wah, guys, rame jujur game. Rame kan? Tamat lo kita, guys. Ntar closing dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton replay ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Thank you.